teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mengabarkan materi kami mengenai ICH K5C. Kalian penasaran kan? Yuk simak video selanjutnya. ICH K5C adalah pedoman dari International Council for Harmonization yang berfokus pada pengujian stabilitas produk bioteknologi dan biologis. Pedoman ini memberikan rekomendasi tentang cara mendokumentasikan dan mengevaluasi stabilitas zat aktif dari produk akhir yang dihasilkan melalui teknologi bioteknologi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap aman, efektif, dan berkualitas selama masa simpan yang ditentukan. ICH K5C mencakup aspek-aspek seperti desain studi stabilitas, kondisi penyimpanan, dan cara pengujian untuk menjaga integritas suatu produk. Panduan ini tertuang dalam pedoman tripartit ICH mengenai Stability Testing of New Drugs, Substance, and Products pada tanggal 27 Oktober 1993 yang berlaku secara umum untuk produk bioteknologi dan biologis. Namun, produk-produk ini memiliki karakteristik unik yang harus diperhatikan dalam setiap program pengujian yang dirancang untuk memastikan stabilitas selama periode penyimpanan yang ditentukan. Produk ini sangat sensitif terhadap faktor lingkungan seperti perubahan suhu, oksidasi, cahaya, kandungan ionik, dan gesekan. Oleh karena itu, untuk memastikan pemeliharaan aktivitas biologis dan menghindari degradasi, diperlukan kondisi penyimpanan yang ketat. Pada evaluasi stabilitas dapat memerlukan metode analitis yang kompleks. Dengan pengujian aktivitas biologis harus dimasukkan jika relevan. Pada program stabilitas juga harus mencakup metode fisikokimia, biokimia, dan imunokimia untuk analisis molekul dan deteksi produk degradasi jika memungkinkan. Dengan mempertimbangkan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pemohon harus mengembangkan data stabilitas pendukung dan mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi produk bioteknologi ataupun produk biologi, seperti data primer untuk mendukung periode penyimpanan produk yang didasarkan pada studi stabilitas jangka panjang, waktu nyata, dan kondisi nyata. Oleh karena itu, pengembangan program stabilitas jangka panjang sangat penting untuk pengembangan produk komersial. Dengan tujuan dokumen ini untuk memberikan panduan kepada pemohon jenis studi stabilitas yang harus disediakan untuk mendukung aplikasi pemasaran serta pentingnya pembaruan data stabilitas selama proses evaluasi dan peninjauan berlangsung. Dinyatakan dalam lampiran ini berlaku untuk protein dan polipeptida yang terkarakterisasi dengan baik, diisolasi dari jaringan, cairan tubuh, kultur sel, atau yang diproduksi menggunakan teknologi RNA. Data tersebut dapat mencakup pembuatan dan penyerahan data stabilitas untuk produk seperti sitokin, eritropoietin, aktivator plasminogen, plasma darah, hormon pertumbuhan, insulin, dan vaksin yang terdiri dari protein dan polipeptida yang sudah terkarakterisasi dengan. Terminologi adalah istilah dasar yang digunakan dalam lampiran ini, di mana pembaca mengacu pada glosarium dalam pedoman tripartit yang diselaraskan ICH, yaitu pengujian stabilitas bahan dan produk obat baru pada 27 Oktober 1993. Namun karena produsen produk bioteknologi atau biologis terkadang menggunakan terminologi tradisional, maka istilah-istilah tradisional dicantumkan dalam tanda kurung untuk membantu pembaca. Glosarium tambahan juga disertakan untuk menjelaskan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam produksi produk obat bioteknologi atau biologi. Pemilihan batch. Jika bahan curah disimpan sebelum formulasi air, data stabilitas harus diberikan untuk minimal 3 batch yang mewakili skala produksi. Data 6 bulan diperlukan jika periode simpan lebih dari 6 bulan, dan untuk yang kurang dari 6 bulan ditentukan berdasarkan kasus. Data dari batch skala pabrik percontohan dapat diajukan dengan komitmen menempatkan 3 batch skala produksi pertama dalam program stabilitas jangka panjang setelah persetujuan. Batch bahan obat yang dimasukkan ke dalam program stabilitas harus mewakili kualitas bahan yang digunakan dalam studi praklinis dan klinis dan kualitas bahan yang akan dibuat pada skala produksi. Selain itu, bahan obat atau bahan curah yang dibuat pada skala pabrik percontohan harus diproduksi oleh sebuah proses dan disimpan dalam kondisi yang mewakili yang digunakan untuk skala produksi. Bahan obat yang dimasukkan ke dalam program stabilitas harus disimpan dalam wadah yang sesuai dengan wadah penampung yang digunakan selama pembuatan. Wadah dengan ukuran yang diperkecil dapat diterima untuk dibuat dari bahan yang sama dan menggunakan jenis wadah atau sistem penutup yang sama yang dimaksudkan untuk
produk yang akan digunakan pada skala produksi. Jika memungkinkan, kelompok produk pada akhir yang disertakan dalam pengujian stabilitas harus berasal dari kelompok bahan curah yang berbeda. Data minimal 6 bulan pada saat pengajuan harus diserahkan jika periode penyimpanan lebih dari 6 bulan diminta. Untuk produk obat dengan periode penyimpanan kurang dari 6 bulan, jumlah minimum data stabilitas dalam pengajuan awal harus ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Penanggalan kadaluarsa produk akan didasarkan pada data aktual yang diserahkan untuk mendukung aplikasi. Karena penanggalan didasarkan pada data waktu atau suhu yang diserahkan untuk ditinjau, pembaruan berkelanjutan dari data stabilitas awal harus dilakukan selama proses peninjauan dan evaluasi. Kualitas produk pada akhir yang ditempatkan pada studi stabilitas harus mewakili kualitas bahan yang digunakan dalam studi praklinis. Dari batch skala pabrik percontohan produk obat dapat diberikan pada saat berkas diserahkan kepada pengawas dengan komitmen untuk menempatkan 3 batch skala pabrik pertama ke dalam program stabilitas jangka panjang setelah disetujui. Jika batch skala pabrik percontohan diserahkan untuk menetapkan penanggalan untuk suatu produk, dan jika produk yang diproduksi pada skala pabrik tidak memenuhi spesifikasi stabilitas jangka panjang tersebut selama periode penanggalan atau tidak, perwakilan bahan yang digunakan dalam penelitian praklinis dan klinis, pemohon harus memberitahukan kepada otoritas regulasi yang sesuai untuk menentukan tindakan yang tepat. Selanjutnya, pemilihan sampel. Jika suatu produk didistribusikan dalam kelompok yang berbeda dalam volume pengisian, misalnya 1 ml, 2 ml, atau 10 ml dalam satuan, misalnya 10 unit, 20 unit, atau 50 unit, dalam massa, misalnya 1 sampel miligram, 2 mg, atau 5 mg, yang akan dimasukkan ke dalam program stabilitas dapat dipilih berdasarkan sistem matriks dan atau dengan tanda kurung. Matriks yaitu desain statistik dari studi stabilitas di mana fraksi sampel yang berbeda diuji pada titik pengambilan sampel yang berbeda pula. Hanya boleh diterapkan jika dokumentasi yang tepat disediakan yang menegaskan bahwa stabilitas sampel yang diuji mewakili stabilitas semua sampel. Hanya saja, perbedaan sampel untuk produk obat yang sama harus diidentifikasi sebagai misalnya mencakup batch yang berbeda, kekuatan yang berbeda, ukuran yang berbeda, dan penutup yang sama, dan mungkin dalam beberapa kasus sistem wadah atau penutup yang berbeda. Matriks tidak boleh diterapkan pada sampel dengan perbedaan yang dapat mempengaruhi stabilitas seperti kekuatan yang berbeda dan wadah atau penutup yang berbeda, di mana nantinya tidak dapat dipastikan bahwa produk memberikan respon yang sama dalam kondisi penyimpanan. Jika kekuatan yang sama atau sistem wadah atau penutup yang tepat digunakan untuk 3 atau lebih isi, produsen dapat memilih untuk menempatkan hanya ukuran wadah terkecil dan terbesar ke dalam program stabilitas, yaitu bracketing. Desain protokol yang menggabungkan bracketing mengasumsikan bahwa stabilitas kondisi menengah sampel diwakili oleh sampel yang berada di titik ekstrim. Dalam kasus tertentu, data mungkin diperlukan untuk menunjukkan bahwa semua sampel diwakili dengan benar oleh data yang dikumpulkan untuk yang ekstrim. Profil yang menunjukkan stabilitas. Secara keseluruhan, tidak ada satupun uji atau parameter yang menunjukkan stabilitas yang digambarkan karakteristik stabilitas produk, bioteknologi atau biologis. Akibatnya, produsen harus mengusulkan profil penunjuk stabilitas yang menyediakan jaminan bahwa perubahan identitas, kemurnian, dan potensi produk akan terjadi atau terdeteksi. Pada saat pengajuan, pemohon harus telah memvalidasi metode yang terdiri dari profil yang menunjukkan stabilitas dan datanya harus tersedia untuk ditinjau. Penentuan uji mana yang harus disertakan akan ditentukan oleh produk. Hal-hal yang ditekankan dalam subbagian ini tidak dimaksudkan untuk bersifat menyeluruh, tetapi mewakili karakteristik produk yang biasanya harus didokumentasikan untuk menunjukkan stabilitas secara memadai. Protokol.
metode kadaluarsa yang diusulkan. Protokol harus mencakup semua informasi yang diperlukan yang menunjukkan stabilitas produk bioteknologi atau biologi selama masa kadaluarsa yang diusulkan, termasuk misalnya spesifikasi yang ditetapkan dengan baik dan interval pengujian. Metode statistik yang harus digunakan dijelaskan dalam pedoman tripartit tentang stabilitas. Ketika tujuan penggunaan suatu produk dikaitkan dengan aktivitas biologis yang dapat ditentukan dan diukur, pengujian potensi harus menjadi bagian dari studi stabilitas. Untuk tujuan pengujian stabilitas produk yang dijelaskan dalam pedoman ini, potensi adalah kemampuan atau kapasitas spesifik suatu produk untuk mencapai efek yang diinginkan. Hal yang didasarkan pada pengukuran beberapa atribut produk dan ditentukan dengan metode kuantitatif yang sesuai. Secara umum, potensi produk bioteknologi atau biologi yang diuji oleh laboratorium berbeda hanya dapat dibandingkan secara bermakna jika dinyatakan dalam kaitannya dengan bahan referensi yang sesuai. Untuk tujuan tersebut, bahan acuan dapat dikalibrasi secara langsung atau tidak langsung terhadap bahan acuan nasional atau internasional yang bersangkutan harus dimasukkan dalam pengujian. Studi potensi harus dilakukan pada interval yang sesuai sebagaimana didefinisikan dalam protokol stabilitas dan hasilnya harus dilaporkan dalam unit aktivitas biologis dikalibrasi bila memungkinkan terhadap standar yang diakui secara nasional atau internasional standar. Jika tidak ada standar referensi nasional atau internasional, pengujian hasil dapat dilaporkan dalam unit turunan internal menggunakan referensi karakterisasi bahan. Dalam beberapa produk bioteknologi atau biologi, potensi bergantung pada konjugasi bahan aktif dengan moietis kedua atau pengingatan dengan adjuvan. Disosiasi bahan aktif dari pembawa yang digunakan konjugat atau adjuvan harus diperiksa dalam studi real time atau real temperatur, termasuk kondisi yang ditemui selama pengiriman. Penilaian stabilitas produk semacam itu mungkin sulit karena dalam beberapa kasus tes in vitro untuk aktivitas biologis dan karakterisasi fisikokimia tidak praktis atau memberikan hasil yang tidak akurat. Strategi sebelum konjugasi, pengikatan, menilai pelepasan senyawa aktif dari moietis kedua, uji in vivo, atau penggunaan uji pengganti yang sesuai harus dipertimbangkan untuk mengatasi ketidakcukupan pengujian in vitro. Kemurnian dan karakterisasi molekular. Kemurnian adalah istilah relatif karena efek glikolisasi, diamiditasi, dan heterogenitas lainnya. Kemurnian absolut produk biologi sangat sulit ditentukan sehingga digunakan lebih dari satu metode untuk menentukan kemurniannya. Tingkat kemurnian serta jumlah masing-masing dari total produk biologi yang dimasukkan ke dalam studi stabilitas harus dilaporkan dan didokumentasikan bila memungkinkan. Batas degradasi yang dapat diterima harus diperoleh dari profil analitis kelompok zat obat dan produk obat yang digunakan dalam studi preklinis dan klinis. Penggunaan metodologi analisis fisikokimia, biokimia, dan imunokimia yang relevan harus memungkinkan karakterisasi komprehensif zat obat dan atau produk obat, misalnya ukuran molekul, muatan, sifat hidrofobisitas, dan deteksi akurat perubahan degradasi yang mungkin terjadi akibat deamidasi, oksidasi, sulfoksidasi, agregasi, atau fragmentasi selama penyimpanan. Sebagai contoh, metode yang dapat berkontribusi terhadap hal ini meliputi elektroforesis, SDSPAGE, immunoelektroforesis, Western blot, isoelektrofokus, kromatografi resolusi tinggi, misalnya kromatografi fase terbalik, filtrasi gel, pertukaran ion, kromatografi afinitas, dan pemetaan peptida. Bila mana perubahan kualitatif atau kuantitatif signifikan yang mengindikasikan pembentukan produk degradasi terdeteksi selama studi stabilitas jangka panjang. Akselerasi dan atau stres, pertimbangan harus diberikan pada potensi bahaya dan kebutuhan untuk karakterisasi dan kuantifikasi produk degradasi dalam program stabilitas jangka panjang. Batasan yang dapat diterima harus dihasilkan dan dibenarkan dengan mempertimbangkan kadar yang diamati dalam bahan yang digunakan dalam studi preklinis dan klinis. Untuk zat yang tidak dapat dikarakterisasi dengan tepat atau produk yang analisis kemurniannya tidak dapat ditentukan melalui metode analisis rutin, pemohon harus mengusulkan dan membenarkan prosedur pengujian alternatif. Karakteristik produk lainnya, karakteristik produk obat dalam pada akhir meskipun tidak secara khusus berkaitan dengan bioteknologi atau biologi,
misalnya pengujian integritas wadah atau penutup, harus dilakukan minimal pada awal dan pada akhir masa simpan yang diusulkan, yang terbagi menjadi adiktif, misalnya stabilisator dan pengawet, atau eksipien dapat mengalami degradasi selama periode penanggalan produk obat. Jika ada indikasi selama studi stabilitas awal bahwa reaksi atau degradasi bahan tersebut berdampak buruk pada kualitas produk obat. Hal-hal ini mungkin perlu dipantau selama program stabilitas wadah atau penutupnya berpotensi memberikan dampak buruk pada produk dan harus dievaluasi secara hati-hati. Harus didasarkan pada suhu waktu nyata pernyataan. Namun, sangat disarankan agar penelitian dilakukan terhadap bahan obat dan produk obat dalam kondisi dipercepat dan stres. Studi dalam kondisi dipercepat dapat memberikan data pendukung yang berguna untuk menetapkan tanggal kadaluarsa, memberikan informasi stabilitas produk untuk pengembangan produk di masa depan, misalnya penilaian awal perubahan manufaktur yang diusulkan seperti perubahan formulasi dan peningkatan skala, serta membantu dalam validasi metode analitik untuk program stabilitas atau menghasilkan informasi yang dapat membantu menjelaskan profil degradasi zat obat atau produk obat. Studi dalam kondisi stres mungkin berguna dalam menentukan apakah paparan yang tidak disengaja terhadap kondisi selain yang diusulkan, misalnya selama transportasi, merugikan produk, dan juga untuk mengevaluasi parameter pengujian spesifik mana yang mungkin merupakan indikator terbaik stabilitas produk. Penelitian paparan zat obat atau produk obat terhadap kondisi ekstrim dapat membantu mengungkapkan pola degradasi. Jika demikian, perubahan tersebut harus dipantau dalam kondisi penyimpanan yang diusulkan. Meskipun pedoman tripartit mengenai stabilitas menjelaskan kondisi studi dipercepat dan stres, pemohon harus menyadari bahwa kondisi tersebut mungkin tidak sesuai untuk produk bioteknologi atau biologi. Kondisi harus dipilih dengan cermat berdasarkan kasus per kasus. Cahaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas suatu produk. Untuk menentukan panduan pengujian, maka harus berkonsultasi dengan otoritas yang sesuai. Tidak ada interaksi yang dapat dikecualikan dalam produk cair, maka studi stabilitas harus mencakup sampel yang disimpan dalam posisi terbalik serta dalam posisi tegak untuk menentukan dampak penutup pada kualitas produk. Data harus diberikan untuk semua kombinasi wadah atau penutup yang akan dipasarkan. Pemohon harus menunjukkan bahwa penutup yang digunakan pada botol dosis ganda mampu menahan kondisi penarikan yang berulang-ulang sehingga produk tersebut dapat mempertahankan potensi, kemurnian, dan kualitasnya secara penuh untuk jangka waktu maksimum yang ditentukan dalam petunjuk penggunaan pada wadah, kemasan, dan sisipan kemasan. Pelabelan seperti itu harus sesuai dengan persyaratan nasional atau regional yang relevan. Kemudian, stabilitas setelah rekonstitusi produk kering beku. Stabilitas produk kering beku setelah rekonstitusi harus ditunjukkan untuk kondisi dan periode penyimpanan maksimum yang ditentukan pada wadah, kemasan, dan sisipan kemasan. Pelabelan tersebut harus sesuai dengan peraturan nasional atau regional yang baik. Pada poin ke-7 ada frekuensi pengujian. Untuk produk bioteknologi bervariasi tergantung pada masa simpannya yang berkisaran antara 0,5 hingga 5 tahun. Pedoman pengujian disesuaikan dengan masa simpan yang diharapkan. Untuk produk dengan masa simpan 1 tahun atau kurang, studi stabilitas harus dilakukan setiap bulan selama 3 bulan pertama, kemudian pada interval 3 bulan setelah
Suatu produk dapat mengalami perubahan seperti perubahan aktivitas, perubahan fisikokimia, ataupun degradasi yang signifikan selama masa penyimpanan. Adapun peraturan internasional dan nasional telah memberikan sedikit panduan sehubungan dengan pelepasan yang berbeda dan spesifikasi pada akhir masa simpan suatu produk. Rekomendasi untuk kehilangan maksimum yang dapat diterima dari aktivitas, batas untuk perubahan fisikokimia, ataupun degradasi selama masa penyimpanan belum dikembangkan untuk masing-masing jenis ataupun kelompok produk bioteknologi, tetapi dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasusnya. Setiap produk harus mempertahankan spesifikasinya dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan untuk keamanan, kemurnian, dan potensi selama masa simpanan suatu produk yang diusulkan. Spesifikasi dan batasan ini harus diperoleh dari semua informasi yang tersedia dengan menggunakan metode statistik yang sesuai. Penggunaan spesifikasi yang berbeda untuk pelepasan dan data kadaluarsa harus didukung oleh data yang cukup untuk menunjukkan bahwa kinerja klinis tidak terpengaruh seperti yang dibahas dalam pedoman tripartit, yaitu suatu perjanjian oleh ketiga pihak tentang stabilitas. 9. Pelabelan. Untuk sebagian besar bahan obat bioteknologi atau biologis dan produk obat, tepatnya suhu penyimpanan yang ditentukan direkomendasikan. Rekomendasi khusus harus dinyatakan terutama untuk zat obat dan produk obat yang tidak dapat ditoleransi pembekuan. Kondisi-kondisi ini dan jika sesuai direkomendasi untuk perlindungan terhadap cahaya dan atau kelembapan harus dicantumkan pada wadah kemasan dan atau sisipan. Pelabelan tersebut harus sesuai dengan persyaratan nasional atau regional yang relevan. 10. Glosarium. Yang pertama, produk terkonjugasi. Produk terkonjugasi terdiri dari bahan aktif, misalnya peptida, karbohidrat yang terikat secara kovalen atau non-kovalen, ke pembawa misalnya protein, peptida, mineral, anorganik, dengan tujuan meningkatkan kemanjuran atau stabilitas produk. Produk degradasi, molekul yang dihasilkan dari perubahan zat obat atau material surah yang terjadi seiring waktu. Untuk tujuan pengujian stabilitas produk yang dijelaskan dalam pedoman ini, perubahan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari pemrosesan atau penyimpanan, misalnya melalui diamidasi, oksidasi, agregasi, dan proteolisis. Untuk produk bioteknologi atau biologi merupakan produk degradasi yang mungkin zat pengukur. Setiap komponen zat obat atau produk obat yang bukan merupakan entitas kimia yang ditetapkan sebagai zat obat, eksipien, atau aditif lainnya pada produk obat. Untuk produk bioteknologi atau biologi, material yang dihasilkan selama proses produksi yang bukan merupakan zat obat atau produk obat, tetapi pembuatan material tersebut sangat penting untuk keberhasilan produksi zat obat atau produk obat. Umumnya, suatu intermediat dapat diukur dari spesifikasi yang akan diterapkan untuk menentukan penyelesaian langkah manufaktur yang berhasil sebelum melanjutkan proses produksi. Ini termasuk material yang mungkin mengalami modifikasi molekular atau disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama sebelum proses produk. Skala manufaktur produksi pada skala ini merujuk pada produksi zat obat atau produk pada skala yang tipikal untuk fasilitasi niat memasarkan produk. Adapun skala pilot lain, produksi zat obat atau produk obat dengan menggunakan prosedur yang sepenuhnya mewakili dan meniru proses yang akan diterapkan pada skala pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Thanks for watching. Bye.